Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, segala puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala karunia yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan semua nikmat itu kita bisa bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah selalu kepada junjungan kita, panutan kita, suri taulat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, di dalam kabinah tadi saya menyitir sebuah ayat di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyuruh, mengajak kepada Allah dan beramal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku tergolong termasuk orang yang berserah diri. Saudara, di dalam ayat tadi Allah memuji tidak ada yang paling baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajak kebaikan. Jadi tidak ada yang lebih baik dari orang yang seperti itu, kecuali orang itu melakukan hal yang sama, yaitu menyuruh kepada Allah dan mengajak untuk melakukan kebaikan. Saudara, seruan adzan atau lantunan adzan itu sendiri itu adalah ajakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengajak kita untuk beramal sholeh, yaitu dengan melakukan sholat. Suara adzan itu adalah panggilan kepada umat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian untuk mengerjakan sholat. Kalau di masjid berarti adalah sholat berjamaah. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada orang yang seperti itu. Saudara, Imam Al-Utsmain mengatakan bahwa seruan adzan itu merupakan sarana atau media pengusir setan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan itu lari terbirit-birit sembari terkentut-kentut menjauhi suara adzan, hingga tidak terdengar lagi suara adzan olehnya. Ketika muadzin selesai mengumandangkan adzan, setan itu kembali lagi hingga muadzin mengumandangkan iqamah. Ketika muadzin mengumandangkan iqamah, setan pun kembali lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut, menghindari, menjauhi suara adzan atau suara iqamah tadi.
Namun begitu muadzin selesai iqamah, setan pun kembali lagi menyeruak di tengah-tengah barisan kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Di saat sholat itulah setan itu membisikkan di dalam hati orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, bisikan-bisikan agar ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang yang melaksanakan sholat itu lupa sudah berapa rakaat dia telah mengerjakan sholatnya itu. Nah, saudara, dalam keadaan sholat seperti itu, setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu, menggoda manusia. Apalagi di luar daripada tidak mengerjakan sholat. Tentunya setan itu lebih leluasa lagi dalam mengganggu, menggoda, menggelincirkan manusia. Jadi kalau dilihat perilaku kehidupan kebanyakan manusia di muka bumi ini selalu mengikuti ajakan, rayuan, dan bujukan setan terkutuk. Makanya sedikit sekali orang yang apabila diseru untuk menuju Allah, tidak segera menuju Allah, tetapi sebaliknya malah menghiraukan dan cenderung mengabaikan. Ingatlah, ketika itu terjadi pada diri kita, berarti diri kita telah terkena bujuk rayu atau godaan setan yang terkutuk. Saudara-saudaraku, mari kita berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan dari gangguan setan yang terkutuk itu. Mari kita lindungkan diri kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kemudian beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan suatu pemberitaan, yaitu statement dari seorang pejabat negara yang membuat kaum muslimin panas telinga dan panas hati tentunya, karena memang statementnya itu tidak populer, statementnya itu ngawur dan tidak tepat dan tidak pula pada tempatnya, apalagi itu disampaikan oleh seorang pejabat negara, dan akhirnya menjadi bulian oleh netizen kepada pejabat tersebut. Saudaraku, namun kita tidak ingin membicarakan masalah itu. Kita akan membicarakan mengenai bagaimana keutamaan menjadi seorang muadzin dan juga lantunan daripada suara azan tadi. Di depan tadi telah saya sampaikan betapa sangat besar sekali fadilah atau keutamaan daripada lantunan azan sendiri, yaitu bisa mengusir gangguan atau godaan setan yang terkutuk. Jadi apabila kita sering melantunkan adzan, maka insya Allah kita akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk tadi. Kemudian saudaraku yang berbahagia, adapun manfaat menjadi seorang muadzin, seorang yang melantunkan adzan, itu sangat besar sekali sampai Rasulullah bersabda, seandainya manusia itu mengetahui pahala azan dan mereka tidak akan mendapatkan pahala adzan itu melainkan dengan undian, maka mereka manusia itu berlomba-lomba untuk berebut undian hanya sekedar untuk bisa melantunkan suara adzan. Nah, saudara, begitu sangat besarnya fadilah menjadi seorang muadzin. Dan tidak hanya itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah karena takut kepadanya. Oleh karena itu maka Allah mengampuni dosa orang itu dan memasukkannya ke dalam surganya. Saudara, begitu sangat besar pahala yang Allah sediakan kepada orang-orang yang menjadi muadzin, orang-orang yang melantunkan azan itu. Allah ampuni dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Dan itu janji Allah kepada orang yang melantunkan azan. Dan aneh sekali ketika ada pejabat negara yang notabene adalah orang yang sangat berkompeten sebenarnya di bidangnya,
kok ini malah membuat satu pernyataan yang kontroversi, tidak mencerminkan sama sekali jati dirinya kalau dia itu seorang yang religius atau orang yang beragama. Justru kesannya adalah anti agama. Ini sangat aneh sekali. Namun yang terjadi sudahlah terjadi, biarlah itu akan menjadi catatan amal sendiri bagi pejabat itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, kita doakan saja semoga pejabat itu kemudian sadar, mengakui kesalahannya, kekhilafannya, dan mohon ampun kepada Allah. Ya, belum ada kata terlambat. Selama nyawa masih di kandung badan, masih Allah memberikan kesempatan untuk beristighfar dan bertobat. Nah, saudaraku, itulah ya manfaat dan keutamaan lantunan azan yang ternyata bisa mengusir setan dari diri manusia itu sendiri ketika azan dilantunkan. Kemudian menjadi seorang muadzin, tadi juga disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam surganya. Mari kita menjadi orang yang pecinta adzan, yang senang mendengarkan suara adzan, karena hanya dengan mendengar suara adzan yang indah itu, kita insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.